Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karina Devi Firjatullah. Saat ini saya tengah duduk di bangku kelas 6 SD di SDN Jabatan 3 Jombang. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas buku yang berjudul Balas Budi Kupu-Kupu Biru. Penulis dari buku ini adalah Sabir, ilustratornya adalah Aryadi Arnas, dan penyuntingnya adalah Novi Sylvia. Buku ini diterbitkan pada tahun 2019 oleh Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Buku ini termasuk dalam cerita fiksi. Cerita fiksi adalah cerita yang ditulis berdasarkan imajinasi pengarang. Buku ini diberi judul Balas Budi Kupu-Kupu Biru karena menceritakan tentang kupu-kupu yang berbalas budi kepada seorang anak perempuan yang bernama Rani yang telah menolongnya. Tema dari buku ini adalah kupu-kupu yang berbalas budi. Sinopsisnya adalah sebagai berikut ini. Cerita ini mengisahkan perjalanan Rani di kerajaan kupu-kupu Bantimurung. Saat Rani menemukan kupu-kupu biru di taman, keinginan menangkapnya membuat sayap kupu-kupu itu tergores. Meskipun Rani berhasil merawatnya hingga sembuh, ia membebaskan kupu-kupu dengan senang hati. Keesokan harinya, saat Rani dan keluarganya mengunjungi air terjun Bantimurung, banjir tiba-tiba melanda. Terpisah dari kedua orang tuanya, Rani yang sedang dalam keputusasaan mendapat pertolongan tak terduga dari kupu-kupu biru dan beberapa kupu-kupu lainnya. Dengan mengepakkan sayap, mereka menciptakan angin yang dapat menghadang banjir. Kemudian, di saat itulah Rani menyelamatkan dirinya. Terdapat beberapa tokoh dalam buku ini. Yang pertama adalah Rani yang berperan sebagai tokoh utama. Yang kedua adalah kupu-kupu sebagai tokoh lawan. Yang ketiga adalah tokoh figuran yang meliputi ayah, ibu, orang-orang, dan beberapa kupu-kupu lainnya. Latar cerita terbagi menjadi 3, yaitu tempat, suasana, dan waktu. Suasana pada cerita ini adalah gembira atau senang. Tempat terjadinya cerita ini adalah di Bantimurung, Maros, di Sulawesi Selatan. Waktu terjadinya cerita ini adalah pagi, siang, atau sore hari. Amanat pada buku ini adalah kita tidak boleh sombong atau angkuh untuk membantu orang lain, karena kita masih memerlukan bantuan orang lain, dan saling tolong-menolong. Setelah saya membaca dan memahami buku yang berjudul Balas Budi Kupu-Kupu Biru, saya dapat menilai bahwa cerita ini sangat bagus karena runtutannya yang sangat jelas dan tidak membingungkan. Dan terdapat juga pesan moral yang tentunya menginspirasi pembaca. Buku ini juga memiliki keterkaitan dengan kehidupan saya sehari-hari. Salah satunya adalah saya pernah mengalami hal yang sama dengan cerita yang sama di buku ini. Suatu hari saya menjelaskan teman saya yang sedang kesulitan memahami di salah satu pelajaran. Lalu pada kemudian hari, teman saya membantu saya yang sedang kesusahan memahami materi di suatu pelajaran. Saya sangat merekomendasikan buku ini terutama kepada anak-anak, karena menurut saya buku ini jelas dan mudah dipahami. Buku ini juga memberikan pesan moral yang mengedukasi dan menginspirasi para pembaca. Salah satunya adalah kita harus saling tolong-menolong. Menurut saya, selain buku ini memiliki pesan moral yang bagus, buku ini juga tidak terlalu panjang ceritanya, sehingga anak-anak dan siapapun itu yang membaca buku ini kemungkinan besar tidak merasa bosan atau jenuh untuk membaca buku ini. Sekian ulasan dari saya, maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.